Sylvia Damayanti, saya dari tim MDP. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai communicating over the network. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen dari komunikasi. Yang pertama adalah sumber atau pengirimnya. Sumber atau pengirimnya itu adalah suatu perangkat elektronik yang perlu mengirimkan pesan ke tujuan. Lalu yang kedua adalah tujuan atau penerima, di mana nanti penerima itu menerima pesan dan menafsirkannya. Lalu yang ketiga adalah saluran atau channel. Saluran ini menyediakan media untuk menyalurkan pesan untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Lalu bagian kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan pesan. Akan saya jelaskan bersamaan dengan gambar yang ada di sini. Untuk gambar yang pertama ini kita sebut dengan segmentasi, di mana pesan-pesan yang ada di sini itu dipilah-pilah menjadi beberapa bagian, lalu menuju ke penerimanya. Lalu yang kedua itu adalah multiplexing. Multiplexing itu adalah suatu pesan itu, paket pesan ini dikirimkan melalui satu media ke tujuannya. Lalu nanti sebuah pesan itu dipilah-pilah menjadi beberapa bagian dan diberi label, misalnya di sini 1, 2, 3, dan 4. Nanti ketika sampai pada tujuan, maka pesan tersebut akan digabungkan lagi menjadi satu bagian berdasarkan dengan urutan pelabelan tadi. Lalu sang penerima menafsirkan pesan tersebut. Lalu ada yang namanya komponen jaringan. Komponen jaringan itu ada 3. Yang pertama adalah perangkat dan media. Lalu yang selanjutnya adalah proses atau layanan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar di sini. Komponen jaringan itu ada yang namanya device, media, dan service. Untuk device dan media itu ada yang namanya PC yang merupakan hardware, lalu hub atau switch, dan untuk servisnya sendiri itu perangkat lunaknya adalah merupakan tanggapan dari request sang user. Biasa kita gunakan adalah email atau web hosting. Itu yang sering digunakan. Itu yang termasuk dalam proses dan service. Lalu yang ketiga ada namanya end device dan perannya pada network. Untuk selengkapnya bisa kita lihat menggunakan gambar berikut ini. End device atau yang sering kita sebut dengan perangkat akhir ini membentuk antarmuka melalui jaringan. Untuk end device ini bisa berupa komputer orang, user, bisa juga namanya telepon, kamera, dan lain-lainnya. Bagaimana perannya pada network? Ketika suatu seorang user mengirimkan data atau pesan ke user ini, maka akan melalui sebuah media. Jaringan akan memilih sendiri medianya, yang mana media yang paling sempurna untuk mengirimkan data. Ini adalah kita andaikan jalur pertama, 2, 3, dan 4. Apabila di jalur kedua ini terjadi kesalahan, maka jalur pertama akan mencari jalur yang lain untuk pesannya bisa sampai ke end user ini. Dan perangkat akhir kita bisa sebut juga dengan host. Sebuah perangkat host ini adalah baik sumbernya atau tujuannya yang dikirimkan melalui jaringan pastinya. Untuk membedakan host yang pertama dengan host yang kedua, itu dibedakan dengan jaringan identifikasi oleh alamat. Lalu yang selanjutnya ada namanya perangkat perantara dan peranannya. Perangkat perantara itu adalah mereka yang bekerja dan terkonektivitas
di belakang layar. Contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Contoh dari perangkat jaringan perantara itu ada yang namanya hub, switch, titik akses nirkabel, ada namanya juga router, ada modem, dan ada namanya di sini itu firewall. Dan mereka semua itu memiliki peranan. Yang pertama adalah menjaga informasi tentang apa yang melewati jalur. Dan yang kedua itu mereka memberitahu apabila terjadinya kesalahan atau kegagalan. Apabila terjadi kesalahan atau kegagalan, mereka mencari jalur yang lain yang tercepat dan tersempurna. Lalu mereka mengklarifikasikan pesan langsung sesuai dengan prioritas QoS. Lalu mereka juga bisa mengizinkan atau menolak aliran data sesuai dengan keamanan data yang telah diatur. Lalu yang terakhir adalah media jaringan, di mana saluran pesan ini melakukan perjalanan dari sumber ke tujuannya. Jaringan ini ada 3 jenis medianya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah kawat logam atau chopper, yang sering kita sebut dengan chopper. Di sini data dikodekan menjadi impuls listrik yang cocok dengan pola-pola tertentu. Lalu yang kedua ada namanya fiber optik. Transmisi serat optik ini bergantung pada cahaya. Lalu yang ketiga adalah wireless. Mereka mentransmisikan data melalui gelombang. Sekian presentasi dari saya mengenai Communicating over the Network Chapter 1, The Platform for Communication. Semoga presentasi saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.